Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan sekalian alam. Semoga sholawat dan salam tercurah kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, panutan dan teladan kita. Kepada keluarga dan juga para sahabatnya semuanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT yang Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Pemirsa Sirah Nabawiyah tercinta yang selalu dirahmati Allah SWT, kita bertemu lagi karena sudah lama sekali dalam pandemi kita tidak berjumpa. Kita bertemu dalam kisah Rasulullah bagian yang 106. Semoga semuanya masih ingat bab 1 sampai dengan 105. Kita mulai bab yang 106. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sebagai umat Rasulullah SAW, kita patut selalu mencintai beliau dan selalu menjalankan tuntunannya, ajarannya, agar kelak layak kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Kita mulai. Suasana di Madinah pun menjadi tentram setelah Bani Nadir dikeluarkan. Hati mereka semua lega dengan suasana yang begitu tenang, tentram, aman, dan Al-Muhajirin kini dapat hidup mandiri berkat tanah-tanah yang dibagikan, dan itu membuat orang-orang Ansor juga turut bergembira. Namun, peristiwa perang Uhud sudah hampir setahun berlalu. Rasulullah SAW teringat akan ancaman Abu Sufyan yang diucapkan ketika perang Uhud berakhir. Yang sekarang ini untuk peristiwa perang Badar, sampai jumpa tahun depan. Itulah yang diucapkan oleh Abu Sufyan. Kata-kata itu adalah tantangan untuk bertempur lagi di lembah Badar. Rasulullah SAW mewaspadai apa yang akan dilakukan orang-orang Quraisy. Kekhawatiran beliau ternyata benar-benar terjadi karena tidak lama kemudian tibalah seorang utusan Quraisy dan membawa sebuah pesan, yaitu yang bernama Nu'aim bin Mas'ud. Ia tiba di Madinah dan mengabarkan bahwa orang-orang Quraisy telah mengerahkan tentaranya dalam jumlah yang begitu besar dan tidak ada taranya dalam sejarah bangsa Arab. Tentara besar itu kini sudah bergerak ke lembah Badar. Mereka siap memerangi kalian sekaligus meluluh lantakkan kalian hingga tidak bersisa. Jika kalian berani, pergilah kalian ke lembah Badar. Mendengar berita itu, banyak kaum muslimin menunjukkan keengganannya. Lebih baik kita abaikan saja tantangan itu. Akan tetapi, Nabi Muhammad SAW menjadi marah terhadap sikap lemah dan ingin mundurnya para kaum muslimin itu. Rasulullah SAW bahkan bersumpah bahwa beliau akan tetap pergi sendiri ke Badar tanpa siapapun. Jadi pergi sendiri ke Badar walaupun tanpa pasukan. Melihat kemarahan Rasulullah SAW itu, lenyaplah rasa ragu dan takut di hati kaum muslimin. Mereka segera pulang ke rumahnya dan menyiapkan segala sesuatunya, yaitu bekal makanan, senjata, dan berpamitan kepada keluarga yang akan ditinggalkan. Setelah itu, 1.500 orang prajurit muslim di bawah komando Rasulullah SAW langsung berangkat meninggalkan Madinah. Sebenarnya Abu Sufyan sendiri enggan berperang pada tahun ini karena tahun ini adalah musim kering yang tengah mengganas. Harapan Abu Sufyan sebenarnya agar perang itu diadakan pada waktu lain saja. Namun ia sudah terlanjur melepaskan kata-kata tantangan pada perang Uhud akhir waktu itu.
Karena itu, ia tidak mungkin tidak berangkat memenuhi tantangannya sendiri. Hal itu akan membuat cemar Quraisy di mata orang-orang Arab. Akhirnya Abu Sufyan pun memutuskan untuk mengirim Nuaim masuk ke Madinah. Nuaim disuruhnya mengeluarkan kata-kata untuk menggertak kaum muslimin dan melemahkan semangat mereka. Walaupun demikian, Abu Sufyan tetap memimpin pasukannya sebesar 2.000 orang. Mereka keluar dari Mekah tidak dengan semangat sebesar dulu ketika menyongsong perang Uhud. Apalagi mereka sudah mendengar bahwa kaum muslimin telah menanti mereka di lembah Badar dengan semangat tinggi. Syaja'ah adalah keberanian. Orang yang disebut berani adalah orang yang tidak gentar menghadapi bahaya dan menghindarkan bahaya yang lebih besar. Ia maju menghadapi kesulitan karena yakin bahwa di balik kesulitan itu akan lahir sebuah kebahagiaan. Pasukan Quraisy sudah berjalan selama 2 hari dan tiba di Zahran dan bermalam di Majanah, sebuah pangkalan air di daerah itu. Namun hati Abu Sufyan semakin berat. Ia memikirkan lagi akibat peperangan dengan kaum muslimin. Ketakutan membayangi hatinya. Puncaknya, Abu Sufyan berusaha mencari alasan untuk kembali pulang. Abu Sufyan berkata kepada teman-temannya, "Hai saudara-saudara Quraisy, sebenarnya yang cocok buat kita hanyalah dalam musim subur. Sedangkan sekarang ini dalam musim kering. Saya sendiri mau kembali pulang. Maka dari itu, pulang sajalah kita semua yuk." Tidak ada yang menentang pendapatnya Abu Sufyan karena semua prajurit Mekah juga dilanda ketakutan. Akhirnya pasukan Quraisy pun kembali pulang. Sementara itu Rasulullah SAW dan kaum muslimin terus-menerus menanti kedatangan pasukan Quraisy mereka selama 8 hari. Namun kesempatan menunggu itu digunakan kaum muslimin untuk berdagang. Perdagangan itu menghasilkan keuntungan yang banyak. Kaum muslimin pun kembali ke Madinah dengan hati yang gembira karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keberuntungan yang demikian besar. Berita mengejutkan saudara-saudara. Seru seorang Arab pedalaman kepada orang-orang di sukunya. Orang-orang Quraisy mengundurkan diri sebelum bertempur. Sementara Muhammad dan para sahabatnya menunggu mereka di Badar selama berhari-hari. Teman yang lainnya itu berdiri dan meludah ke tanah. Pengecut, padahal mereka telah memukul Muhammad di Uhud. Jika terus begini, kesudahan orang-orang Mekah sudah dapat diramalkan dari sekarang. Dengan demikian, perang Badar berakhir itu benar-benar telah menghapus kemenangan Quraisy pada perang Uhud. Tindakan pengecut Quraisy yang menarik diri sebelum tiba di tempat pertempuran telah membuat nama mereka tercemar, melebihi ketika mereka kalah pada perang Badar pertama. Sementara itu, walaupun pasukannya mendapatkan kemenangan, Rasulullah SAW tetap waspada. Terbukti, tidak lama setelah itu terdengar berita bahwa pasukan Bani Qofatan dari Najd tengah berkumpul untuk menyerang Madinah dalam jumlah yang sangat besar. Bab 106 sampai di sini dulu. Kita bertemu besok di bab selanjutnya 107. Umin ini ingatkan ya, dalam pandemi ini tetap kita jalankan prokes. Jangan sampai lengah agar kita selalu dalam sehat dan bahagia bersama keluarga. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.